Mereka ini adalah barisan sakit hati. Berdua ini hidup di Indonesia, punya hobi menggoreng dan memasak masalah ijazah. Di sekelilingnya banyak orang-orang berisik dengan kedunguannya. Antara lain, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh. Betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Nah, inilah ada ormas-ormas ilegal. Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Mereka ini yang bermain. Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan, Pak Joko? Wow, ketek wis metu meneh. Kowe ngomong bengak-bengok ngono kowe sikatan urung pel, Tompel. Kok abu-abu itu loh ambunit sampai di sini. Nah, di situ lo kan mengatakan bahwa kenapa hanya 4 orang aja yang dijadikan tersangka. Ya kalau mau 5 orang, yang 1 orang lo aja pel, Tompel. Tambahin lo ya pel ya. Biar genep 5 orang pel, Tompel. Jadi satunya digenepin sama lo. Kenapa nggak seluruh rakyat yang hari ini menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu itu juga dibikin LP gitu loh? Acarakan saja seluruh rakyat Indonesia, kan bagus. Dan lo bilang banyak masyarakat Indonesia itu yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi yang bilang itu hanya masyarakat Indonesia yang segelintir aja tuh. Mereka sangat percaya karena hasutan dari si Panci, Krismon, Tifa itu CS. Jadi lo ini jangan bawa-bawa seluruh masyarakat Indonesia ya pel ya, Tompel. Karena yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu kan hanya segelintir ternak onta. Jadi intinya kalau lo itu mau melaporkan masyarakat Indonesia yang percaya dengan ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, lo aja yang nuntut seluruh masyarakat Indonesia itu pel. Jadi di seluruh Indonesia itu lo datangin dari rumah ke rumah ben kok mendring. Rismon Hasiholan Sianipar menegaskan dengan tegas tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Semoga disemogakan ya kata-kata Tompel tadi ini kalau Rismon itu mau mati. Delogok. Itu membuktikan apakah dia memiliki skripsi, apakah dia memiliki ijazah asli. Sejak awal bahkan orang sudah mengatakan sekarang rupanya kayaknya Pak Jokowi ini dari ijazah SD sampai sarjana itu tidak punya. Ini ada pentol kok bisa ngomong ya. Tuh ndasnya tinggal ngasih saus, kecap, sambel sama dikuai yang panas. Lo bilang Pak Jokowi itu nggak punya ijazah SD, SMP, SMA, apalagi S1 ya. Tapi buktinya kemarin itu Polri sudah menyatakan bahwa ijazah S1 Pak Jokowi itu asli. Terserah kamu itu mau bilang apa. Yang penting beliau kan bisa menjadi presiden 2 periode. Tuh si Panci yang sarjana lulusan UGM aja cuman nganggur ngehibah orang terus. Terus abahmu tuh yang sarjana UGM itu juga kemarin malah pinjem jembatan di Banten buat syuting. Bapak Ibu punten rada mundur sakedik soalnya Pak Anies mau diwawancara wartawan dulu sebentar. Ibu punten rada mundur sakedik Bu. Di sini aja. Enggak bagus dari sini.
Iki abah karo ternak ontane padha pekoke. Mendingan yang kalian tuduh gak punya ijazah itu jadi presiden selama 2 periode. Nih hasil kerja Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden 2 periode. Dan ini hanya sebagian ya. Udah lihat kan, selekno matamu sing ngombo. Delokok. Wes, mulai. Asune Anies mulai bikin gaduh nih. Noh videonya noh. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Nah, emang benar. Dulu tahun 1934 itu hanya beberapa masyarakat itu yang mengakui bahwa Indonesia itu adalah tanah air. Dan pada tanggal 4 sampai 5 Oktober tahun 1934 itu semua pemuda-pemuda keturunan Arab itu di situ mendeklarasikan bahwa Indonesia itu adalah tanah air milik mereka. Jadi, para keturunan Arab ini mengakui bahwa Indonesia ini adalah tanah air mereka. Terus, siapa dalang di balik ini semua? Biar Indonesia itu diklaim menjadi tanah air mereka. Para keturunan Arab itu. A.R. Baswedan. Nah, inilah tokoh utamanya untuk mengumpulkan para keturunan Arab untuk mengakui bahwa Indonesia itu adalah tanah air mereka. Jadi saya sarankan buat ternak-ternak onta itu, para mukibin itu, kenapa kalian percaya sama bedesnya Anies ini? Aslinya bedesnya Anies ini cuma mau Indonesia itu di tangan mereka. Makanya mulai dari sekarang mereka itu membuat gaduh di negara ini. Dan sekelompok bedes Anies, bedes Risik, bedes Bahar, mereka itu mencari massa dengan mengatasnamakan agama dan juga dengan jaminan masuk surga. Emang siapa bedes Anies, bedes Bahar, bedes Risik? Kok mereka bisa mengklaim kalau mendukung mereka bisa masuk surga? Halah. Saya sarankan para mukibin yang ada di Indonesia ini, pengikut Habib abal-abal itu, yang hanya bermodalkan jembutnya itu tumbuhnya di janggut sama bermodalkan taplak meja buat ngubet-ubet kepalanya itu sehingga mereka menganggap dirinya sebagai Habib. Jadi tolonglah buat para mukibin Indonesia itu. Kalian itu cuma dimanfaatkan. Kalian sadar bisa nggak sih? Soalnya kenapa? Besok kalau para mukibin yang yakin dijanjikan surga itu sudah setengah dari Indonesia, mereka pasti akan melawan masyarakat Indonesia pribumi. Itu sudah pasti itu. Dan yang kemarin para mukibin, para ternak onta yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah PKI, terus pendukung Jokowi itu adalah PKI. Nah, ternyata apa? Yang PKI itu ya mereka sendiri. Dari zaman itu, Habib kontol itu jembut tenan marah emosi ya Sune Anies ki. Halawang bedese Anies itu aja lagu Maju Tak Gentar aja nggak apal mau nguasai Indonesia. No, videonya no. Maju tak gentar membela yang benar.
Nah, Nis, Anis, bedese Anis, katanya lo itu kan pemegang kunci surga. Mendingan dalam waktu dekat ini atau mungkin sekarang ini, coba lo duluan aja yang ke sana membuka pintu surga. Nanti terus para mukibin pengikutmu itu lo ajak deh satu-satu untuk masuk surga. Kalau bisa secepatnya ya, Nis, Anis. Delok.